Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Handayani, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, golongan 3, angkatan 34, kelompok 4, nomor absen 10, akan mempresentasikan mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Di zaman yang modern saat ini, kemajuan teknologi sangatlah cepat. Kita sebagai ASN dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Dan diharapkan kemajuan teknologi ini dapat mempermudah kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti pelayanan sampai dengan pelaporan. Berdasarkan amanat Presiden tentang poin pengembangan sumber daya manusia, persiapan kebutuhan sumber daya manusia membutuhkan literasi digital. Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan komponen kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak hanya sebatas mengoperasikan gawai atau mengoperasikan media digital. Nah, literasi digital sendiri adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seseorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan, tapi juga mampu mempertanggungjawabkan setiap konten yang dibuat di dalam media. Nah, terdapat 4 kompetensi dasar di dalam literasi digital. Yang pertama adalah kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital etik. Yang keempat, aman menggunakan media digital atau digital safety. Selain itu juga terdapat 4 pilar dasar, yaitu etika, budaya, aman, dan cakap bermedia. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada keamanan bermedia digital yang terbagi atas 3 fase, yaitu kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, ini adalah bentuk implementasi literasi digital di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak orang menggunakan Google untuk mesin pencaharian sumber informasi dari berbagai dunia, berbagai belahan dunia yang ada. Lalu selain itu juga sudah ada penelitian mengenai media sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah Instagram dan Facebook. Di sini terdiri dari berbagai berita dari berbagai belahan dunia. Lalu saat ini juga sedang berkembang bentuk interaksi online lainnya, yaitu dompet digital menggunakan OVO ataupun GoPay. Nah, yang keempat ada netiquette atau etika bermedia. Contohnya adalah jangan menggunakan email sebagai pesan pribadi, tapi gunakan email sebagai pesan profesional di saat kita bekerja. Lalu yang kelima ada informasi hoax. Ini merupakan salah satu bentuk konten negatif yang muncul ketika literasi digital tidak baik. Ketika literasi digital seseorang tidak bagus, nah akan muncul konten-konten hoax yang nantinya tersebar di dunia maya. Lalu yang keenam ada proteksi data pribadi. Ini penting kita gunakan karena data pribadi saat ini sudah banyak beredar di media sosial. Jadi penting gunanya kita memproteksi data itu sendiri dengan menggunakan password atau kata sandi. Lalu juga saat ini marak terjadi penipuan digital melalui spamming email, spamming WA. Lalu selain itu juga ada hacking aplikasi. Saat kita menggunakan satu aplikasi lalu tiba-tiba dihack oleh seseorang dan kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin aplikasi tersebut menyimpan data pribadi kita sangat banyak. Lalu juga ada minor safety dan juga ada digital right. Selanjutnya adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, memiliki etika profesi, dan bersih dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan pada profesi pegawai sehingga diharapkan agar tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras pada perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi atau instansi tempat mereka bekerja. Nah, terdapat 2 jenis ASN. Yang pertama adalah PNS.
PNS atau biasa disebut dengan pegawai negeri sipil adalah warga Indonesia yang memenuhi kompetensi tertentu yang diangkat oleh pejabat kepegawaian secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintah, serta PNS ini memiliki NIP atau nomor induk pegawai yang berdasarkan urutan secara nasional. Lalu selanjutnya ada P3K atau PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi kompetensi tertentu diangkat oleh pejabat kepegawaian sesuai perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan instansi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang ada di sana. Nah, untuk PNS dan P3K memiliki hak dan kewajiban. Dari hak dapat kita lihat bahwa terdapat satu perbedaan antara PNS dan P3K. Pegawai PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua nantinya. Namun untuk pegawai P3K hanya mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun secara kewajiban, antara PNS dan P3K tidak dibedakan. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, menyimpan rahasia dan jabatan negara, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, selanjutnya terdapat fungsi dari ASN sendiri. Fungsi dari ASN yaitu yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik di sini maksudnya adalah pegawai melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada pelayan publik. Pelayan publik yang dimaksud di sini adalah pegawai ASN memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Sesuai dengan nilai dasar dari ASN sendiri adalah berorientasi pada pelayanan. Lalu yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Maksudnya di sini adalah pegawai ASN dapat mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, selain dari fungsi-fungsi tersebut dalam menjalankan kedudukannya juga ada peran dari ASN. Yang pertama, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan publik yang profesional, yang sesuai dengan makna dari manajemen ASN tadi adalah profesional, bebas dari praktek politik, bebas dari praktek KKN, beretika, dan memiliki nilai-nilai dasar. Nah, selain itu juga ada kode etik dan kode perilaku ASN yang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebanyak 12 poin, tapi saya di sini hanya membuatkan 4 poin utamanya. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat dan sopan dan tanpa tekanan. Yang terakhir adalah melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Dalam menjalankan manajemen ASN dibutuhkan suatu sistem. Sistem yang digunakan adalah sistem merit. Sistem merit ini adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan dengan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pertimbangan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi manfaatnya apa untuk pemerintah? Manfaat yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berada. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Lalu apa manfaat bagi pegawainya sendiri? Yang pertama adalah menjamin keadilan dalam ruang keterbukaan untuk perjalanan karir seseorang. Jadi ada keadilan untuk perjalanan karir seseorang nantinya dengan menggunakan sistem merit ini. Lalu yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri, untuk melakukan pengembangan diri sesuai dengan kemampuan dari pegawai tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.